Kita kembali menyaksikan One on One bersama Anggia. Pemirsa, saya masih bersama Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulhas, ini kalau kita bicara soal koperasi, ini kan akhir Maret kemarin Presiden menginstruksikan untuk membangun koperasi Merah Putih. Tadi Bapak sudah bilang akan membangun 80.000 di semua desa. Itu di mana saja, di seluruh wilayah Indonesia? 80.000, seluruh Indonesia tiap desa. Oke, itu untuk anggarannya semua sudah sampai dipikirkan? Anggaran ya, kira-kira antara 3-5 miliar, berarti kalau 80.000 kira-kira 400 triliun. Tunggu, satu desa 3-4 miliar? Iya kira-kira. Oh, cukup besar ya? Besar. Oke, untuk menggerakkan semua bisnis, tidak hanya sekedar koperasi simpan pinjam gitu ya. Oke, sudah clear, mudah-mudahan itu bisa menyerap nanti tenaga kerja yang banyak ya. Banyak pasti. Oke. Jadi nggak usah khawatir, sekarang anak-anak muda ya, desa nanti akan menjadi pusat pertumbuhan. Jadi banyak sekali peluang-peluang. Jadi pertanian tuh dulu memang iya, tapi zaman Presiden Pak Prabowo, kalau kita usaha di bidang pertanian, anak-anak muda mau ikut di sektor pertanian sangat menguntungkan, bisa jadi dolar, menjanjikan, jadi dolar semua karena nanti. Sekarang kan ada trennya nih, anak muda nggak mau lagi bertani nih. Oh iya, kemarin rugi, ya kan, jadi petani miskin, jadi petani rugi, jadi susah kan. Nah ini nanti kita akan manage petani zaman Pak Prabowo yang akan paling menguntungkan. Mudah-mudahan ya, petani bisa lebih sejahtera. Oke, kita sudah bahas macam-macam nih, soal tarif sudah, soal pertanian, swasembada sudah. Nggak lengkap rasanya Pak Menko kalau nggak bahas sedikit soal politik yang paling hangat sekarang nih. Iya. Ada mungkin Pak Menko mengikuti. Jangan ketawa, jangan politik udah mulai agak lupa saya. Ketawanya langsung nggak enak gitu. Agak lupa saya. Apa itu? Ini kan ada pertemuan, momentum Lebaran kemarin ini luar biasa. Membangun silaturahmi kembali antar tokoh dan antar politisi. Kita juga melihat Pak Prabowo bertemu dengan Bu Mega pada akhirnya. Bagaimana kemudian di kancah politik merespon ini? Anda sebagai Menko juga, sebagai ketua umum partai juga, jadi aslinya kita itu silaturahmi. Aslinya orang Indonesia itu ya silaturahim. Gitu. Karena silaturahim itu akan menyelesaikan, kalau ketemu itu menyelesaikan separuh persoalan. Paling enggak udah beres 50%. Separuh udah beres. Ketemu aja tuh udah separuh beres. Belum ngebahas apa-apa nih. Belum. Udah beres separuh urusan. Jadi memang dari dulu, tiru dong para pendiri negeri ini kan. Beda partai yang backgroundnya Kristen, yang backgroundnya Islam bisa berunding ya kan. Bahkan yang komunis juga bisa ketemu, bisa pada waktu itu ya. Contoh-contoh itu, jadi tidak ada hambatan dalam, walaupun beda-beda ideologi, beda-beda partai, beda-beda background gitu ya, silaturahmi jalan terus gitu. Nah saya kira itu yang dilakukan Pak Prabowo, yang presiden tapi jiwanya besar gitu ya, jiwanya lapang. Presiden malah yang mendatangi. Beliau malah datang ke rumah Ibu Megawati. Jadi kita apresiasi Pak Presiden yang juga rendah hati datang, dan juga Ibu Megawati, dua-duanya. Jadi menurut saya silaturahim itu bagus. Bagus, termasuk juga Pak Menko silaturahmi ke Pak Jokowi kemarin ya pada Lebaran. Betul, saya ke siapa saja. Ya. Apalagi Pak Jokowi kan saya mantan menteri beliau. Di saat orang-orang mungkin agak menghindari tuh, sekarang kan sedikit Pak Jokowi jadi pusat perhatian segala macam, Anda nggak masalah dengan itu ya? Nggak masalah. Ya kalau omongan orang terserah lah, nggak masalah saya. Yang penting kan saya. Ya. Saya silaturahim, saya juga datang ke. Memang karena sekarang kan kalau Pak SBY sudah ada ketum baru, Pak Anu, Mas Ahaye, saya ketemu Mas Ahaye, salam sama Bapak gitu ya. Semua saya datang. Nah, apa sih Pak Menko yang dibicarakan ketemu dengan Pak Jokowi kalau boleh tahu? Ya Lebaran. Hanya Lebaran aja ya. Kangen makanan terus. Karena saya sama istri, Pak Presiden juga, Pak Jokowi juga sama istri, sama Bu Riana. Ada nggak Pak Jokowi mungkin? Kangen, saya dulu kan biasanya juga ikut mobilnya gitu ya. Jadi ya kangen ya, lepas kangen. Pak Jokowi suka beri ini nggak komentar, mungkin masukan dengan kondisi sekarang, apalagi kan Bapak membawahi Menko banyak nih, ada nggak mungkin masukan dari Pak Jokowi atau komentar dari Pak Jokowi terkait? Ya dalam pertemuan yang lama tentu banyak cerita ya, tukar pendapat, tukar pandangan, itu ya pastilah. Dan silaturahmi ke Pak Jokowi kemarin atas izin Presiden juga berarti ya? Bagaimana? Silaturahmi ke Pak Jokowi kemarin atas izin Pak Prabowo juga atau secara pribadi aja? Kalau silaturahmi Pak Prabowo itu kita bebas aja. Bebas ya? Iya. Tidak ada membatasi. Enggak harus. Walaupun background politik ini segala macam enggak bermasalah. Pak Presiden selalu silaturahmi itu bagus, silakan. Oke. Nah, ya kan, beliau tahu presiden kita beliau. Kita pembantunya. Yang kita kerjakan apa perintah beliau. Jadi kalau silaturahmi itu silakan aja, ada masalah. Oke. Kalau Anda sendiri melihat dengan jalannya pemerintahan di tahun pertama ini,
menilai Pak Menko kinerja pemerintahan sekarang dan juga Pak Menko bagiannya dari pemerintahan seperti apa? Wah jelas kan itu hasil survei itu 80 berapa persen tuh? Tingkat kepuasan. Iya kan? Ya itu saya kira. Artinya Kan sekarang bisa diukur, bisa di percaya dengan angka Pak Menko? Iya kan kita kan nggak bisa kata kita. Misalnya saya sekarang produksi beras berapa? Kan nggak bisa saya bilang ini bagus. Harus gitu. ada statistiknya, BPS datanya, kan? ya. Gitu. Tapi, kan kita nggak bisa. Ya. Tapi kalau saya sendiri lihat kepemimpinan Pak Prabowo, beliau itu sangat patriotik, dua knowledge-nya lengkap. Mungkin lama ya, lama. Pak Prabowo kan udah zaman Pak Harto sudah siap. Ya. Kemudian kalah berapa kali? Saya ikut juga kalah berapa kali. Jadi sudah sangat siap dan knowledge-nya cukup. Begitu jalan ya sudah cepat. Dengan konsep-konsepnya yang sudah siap, cepat. tinggal dieksekusi. Bayangkan saya 4 bulan udah dapat impres atau perpres itu 8. Biasanya nih kalau 8 ini bisa 4 tahun, 5 tahun kan. Ini ya belum 6 bulan. Nah, Pak Menko. Jadi kita juga kerjanya cepat gitu. Ya. Karena memang beliau punya knowledge dan siap. Ya, Pak Menko, di saat kalau pemerintah ini melihat kan Indonesia bright, baik-baik saja semua. Wah, saya mendengarkan hampir 1 jam. Sebentar Bang. Saya dari awal ini kita optimisme semua, tapi kita nggak bisa nutup mata di luar banyak orang yang merasa khawatir apa segala. Iya, makanya. Apa yang ingin disampaikan nih ke publik nih, Bang? Ya, tidak usah khawatir ya. Saya melihat dan kita semua sekira pemerintahan, para menteri, apalagi Bapak Presiden selalu mengatakan Indonesia baik-baik dan terang. Ya, insya Allah. Jadi tidak usah khawatir gitu. Itu dari mana saja melihat. Lihat dari APBN kita coba lihat ya. Dari pertumbuhan ekonomi coba kita lihat, dari cadang kita lihat. Dengan efisiensi ini juga masih baik-baik saja. Contoh ya. Danantara itu kan salah satunya diambil dari keuntungan BUMN. BUMN betul. Nah, dulu BUMN kan kemana uangnya? Gitu. Ini kan keuntungan diambil untuk investasikan. Coba itu berapa banyak akan menghasilkan nilai tambah. Pekerjaan-pekerjaan baru, produksi-produksi baru, industri-industri baru. Udah Indonesia terang, udah. Indonesia terang seperti matahari. Nah, karena Pak Menko sudah Indonesia terang seperti matahari itu, pemirsa mungkin bisa lebih tenang sedikit. Pak Menko sudah singgung soal Danantara, boleh nggak di-spill ke kita sedikit sudah sejauh mana nih Danantara mungkin bergerak cepat. Tadi saya rapat dengan dengan Pandu. Ya, karena nanti kita akan banyak bersinggungan dengan Danantara. Ya. Dan bisnis ini. Bukan sosial, ini bisnis. Apa Pak Menko boleh? Ya misalnya investasi di mana bidang tertentu, ya, bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang apa yang layak dan untung bisa. Ya, misalnya asingnya 49 dan antaranya 51 kan mayoritas juga gitu. Teknologinya di sana udah. Sudah ada mulai investor misalnya dari sekarang luar tertarik untuk kami masuk. tadi bicara soal sampah kan, insinerator itu kan 7 tahun pulang modal, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun yang ambil untung. Dan antara nanti kita minta seleksi teknologinya. Kalau Danantara tertarik karena untungannya juga bagus, menggiurkan, silahkan kalau mau berpartner dengan ya kan investasi kan. Berbicara soal investasi, sudah mulai ada investor dari luar yang untuk udah banyak diajak. Banyak. Termasuk kemarin terakhir kita akan bikin bangun refinery. Ya. Refinery di 18. Indonesia. 18 refinery. 18. Itu secara angka atau memang akan direalisasikan? Bangun nggak pakai angka, bangun kenyataan mulai tahun ini. Kalau refinery bisa dibangun 18 ini akan jadi yang pertama dong di pemerintahan kita. Ada hilirisasi yang lain-lain, banyak yang akan dibangun. Di mana saja itu 18? Termasuk nanti pakan untuk pakan ya, akan dibangun. Pabrik-pabrik padi akan dibangun. 18 refinery akan di mana saja, Pak? Terus yang saya ingat di kampung saya Lampung 1. Wah, akan dibangun di Lampung 1. Ya kan 18. Ya di Jawa tentu ada beberapa, Sumut ada berapa gitu. Apa artinya agar lebih mempermudahkan. Ya, apa artinya dengan pembangunan 18 refinery di tanah air kita? Ya bayangin nanti kita akan tidak tergantung kepada tempat lain gitu ya. Itu belum nanti tenaga kerja, nilai tambah. Kita akan bangun nanti hilirisasi, banyak yang akan dibangun. Tahun ini. Itu realisasinya akan tahun ini. Oke. Artinya kekhawatiran selama ini yang menyebutkan, apalagi bicara Danantara ya, Anda juga Insya mungkin Allah mendengarkan Indonesia Pak Menko mendengarkan. seperti matahari. Indonesia cerah seperti matahari. Oke, mudah-mudahan matahari jam 12 terang benderang. Insya Allah. Oke, Pak Menko, yang pasti semangat optimisme tentu harus dibangun untuk Indonesia, nggak cuman hanya. Terutama untuk petani. Selama zaman Pak Prabowo Presiden ya, tidak boleh ada petani yang susah.
Oke. Itu beliau selalu menyampaikan kepada kami. Itu akan di remarks itu oleh para petani. Petani nggak boleh yang susah. Yang menyaksikan malam ini di One on One, dengarkanlah janji Pak Menko nih. Nggak ada boleh petani yang susah. Mudah-mudahan itu benar-benar bisa direalisasikan. Ya cuma kita perlu waktu kan. Sekarang kan sudah 6.500. Pupuk sudah. Jadi ya nggak semua sekaligus kan. Tapi kan yang kita lakukan sudah ada buktinya. Kita kan harus yang ragu-ragu, yang was-was, kita jawab dengan hasil kan. Kita jawab dengan fakta gitu. Ya. Misalnya sekarang pupuk dulu susah, ada sekarang. Buktinya apa? Produksinya naik. Gabah gimana? Sekarang 6.500, nggak ada lagi yang ribut gitu ya. Baik. Jadi kita buktikan, Anggi. Pak Menko, terima kasih sekali sudah hadir. Terima kasih juga sudah menyebarkan energi yang positif. Dan yang paling saya tunggu adalah bagaimana nanti pengelolaan sampah biar bisa beres. Kalau bisa dibakar, nanti saya bilang sama Pak Presiden, Pak kasih saya impres tahun selesai. Oke. Pak Zulkifli Hasan, Menko Pangan RI, terima kasih sekali sudah hadir di One on One bersama Anggia. Sehat selalu Pak Menko, karena ada banyak lembaga di bawahnya. Terima kasih. Kita jumpa lagi pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menko Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan. Kita jumpa lagi pekan depan di One on One bersama Anggia. Selamat malam.